Racikan Berita. Ini didirikan oleh tetes darah dan air mata para perjuang kami. Tidak ada intimidasi, tidak ada kelaparan, tidak kekurangan. Rakyat gampang nyari pangan, anak gampang nyari sekolah, makanan gizi gratis beneran bergizi. Saya minta dengan hormat, Erick Thohir daripada dipecat dan Prabowo dengan mundur, itu lebih terhormat. Setuju nggak? Mundur itu lebih terhormat. Kalau kita ngikutin yang ada di Jepang atau Cina, udah harakiri, bunuh diri. Udah bunuh diri. Ini negara apa ini? Negeri sampah. Masa pengecut kalian. Mau jadi menguat, mau jadi pejabat, tapi nggak tanggung jawab. Tanggung jawab. Oh, ada yang gagal di bawah kamu mundur. Negeri dongok. Gagal kamu mundur. Saudara-saudara bangsa setanah air, kami sekali lagi mengundang seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Indonesia gelap gara-gara banyak garong, gara-gara banyak maling, gara-gara banyak rampok di negeri ini. Kamu mahasiswa dari mahasiswa yang sekarang sedang kesulitan bayar uang kuliah, ya gara-gara garong. Kamu yang sekarang sedang kesulitan mencari sekolah di SD, SMP, SMA, ya gara-gara garong. Kamu sekarang sedang jadi driver online, kesulitan sekarang sedang mencari konsumen, gara-gara garong. Semua gara-gara garong. Perusahaan sekarang banyak yang tutup gara-gara garong. Investasi tidak akan pernah mau masuk ke Indonesia gara-gara satu, banyak maling, banyak korupsi, banyak rampok, banyak garang di Indonesia. Dua, birokrasi yang berbelit-belit. Tiga, pungutan liar dari ormas-ormas. Ini tugas kepolisian dan juga TNI. Banyak ormas, banyak pungli, sehingga para pengusaha di Cikarang, Kerawang kabur ke Vietnam. Kabur mereka. Karena tadi korupsinya gede-gedean, punglinya gede-gedean, birokrasinya gila-gilaan. Ya, sadarkan saudara-saudara kamu, kasih tahu. Hari ini ada elemen bangsa dari aliansi rakyat penggugat, dari PPMI Persatuan Pemuda Muslim Indonesia, dari SPSI 92 Serikat Buruh Seluruh Indonesia, dari Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Aspirasi, mengajak seluruh rakyat Indonesia yang punya pikiran waras untuk bergabung bersama kami. Sampaikan meskipun itu dalam satu kata, sampaikan meskipun dalam satu kalimat, copot, hajar, hukum mati seluruh para garang Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih, masih semangat semua. Semangat. Masih semangat ke kantor Kementerian Perindustrian. Mulai sekarang kita nggak usah nyebut koruptor. Yang kita sebut, kita ganti namanya menjadi babi pengkhianat bangsa dan negara. Oke? Kita tidak usah lagi nyebut koruptor, halus kali, enak kali. Yang kita sebut adalah babi pengkhianat bangsa dan negara. Oke, untuk itu mari kita dengar orasi politik dari pengacara kondang, pembela rakyat yang selama ini setia di garis masa, yaitu Bang Damai Hari Lubis. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Om Niko. Aku cemburu terhadap keberanian Om Niko. Temennya Adit. Cemburu. Semua harus cemburu. Cemburu untuk berani, cemburu untuk berkata benar, cemburu untuk berjuang bersama rakyat, menjaga digaji oleh rakyat. Ini 10 tahun ini memang tremendous moral decay, kerusakan moral parah 10 tahun ini sejak Jokowi berkuasa. Jokowi kami gugat ijazah palsu. Kalian pikir kami berani? Lo nggak ada bukti? Buktinya silakan. Bapak polisi pasti tahu. Kalau dituduh seperti itu,
tidak ada buktinya, warnanya. Keterangan surat dari SD, SMP, SMA, warna teman-temannya tinta biru, tinta hitam, dia biru. Nama teman-temannya maaf, BJ, Joko, tahun 60, dia sendiri Y. Pendengar penipu. Yoko Ono, istrinya John Lennon itu. Tuh. Kalau dibawa ke polisi, harus dilettering stempel itu berapa lama umurnya. Kalau dia makanya nggak pernah mau bawa ke mana? Ke pengadilan kita gugat. Nggak pernah mau, penyidik pun tidak melihat. Jaksa, hakim, pengacara itu berkas perkara itu sama kita semua tiga komponen itu. Hakim, jaksa, pengacara, punya sama persis halaman 1 sampai terakhir. Nggak ada. Nggak ada. Diperiksa nggak ada, nggak punya. Jadi apa? Kenapa orang itu dihukum? Nggak punya. Tadi keterangannya seperti itu, identitasnya. Teman-temannya hitam, tintanya dia biru. Nah, Erik biru katanya. Jadi ini semua Erik ini bagaimana guru berdiri, murid kencing berlari. Guru kencing berdiri, murid kencing berdiri. Nah ini biang daripada kancil jahanam itu bajingan trik, bajingan tol. tukang babi. Itu dia biangnya. Kita semua brengsek. Terlalu lama di atas panggung, hingga malah tuh rame-rame. Ini kesalahan kita semua. Apa artinya Erik ini? Ada orang dipanggil esok pagi, malam tengah malam udah dibuntuti, meninggal 6 orang. Ini nggak dipanggil dia datang, kurang ajar. Nggak dipanggil sama jaksa datang. Aneh-aneh ini negara ini kan. Padahal dia tahu nanti besok berita akan booming. Demi keselamatan dia hadir. Ah itulah. Woi Erik. Woi. Pejabat para imun hukum, para kuping-kuping anti kritik, anti sarkastik. Woi, maling-maling, siang hari, transparansi, tidak tahu malu diri. Sampai-sampai kawan tadi bilang, babi Pertamina. Negeri babi. Kalau mau hukum yang bilang babi, masa penjara dulu Erik. Mungkin mau. Negeri para babi. Ini ayam kambing mati, ditembak betisnya. Koruptor. Bukan dipotong tangan, potong tahanan. Wah, anak apa puasa, woi? Diringani karena anaknya masih kecil, perlu netek. Jaksa itu dihukum. Nggak taunya apa? Ada orang ibu-ibu, 5 orang anaknya masuk gara-gara pencuri. Anak-anaknya pun ikut masuk. Ini gara-gara seorang jaksa perempuan karena masih punya anak kecil. Itu banyak itu. Udah nggak netek, walaupun netek aja, bawa aja. Orang miskin bisa masuk, makanya itu. Itu Kalau nanti ada pengadilan jalan karena kepala sudah panas masyarakat, ini bisa bahaya negara ini. Ngomong-ngomong Prabowo berani nggak berhentiin Ya. Erick Thohir? Omong-omong. Berani nggak berhentikan Jaksa Agung? Omong-omong. Hah? Tapi memang sulit sekarang ini role model pemimpin-pemimpin kita ini nggak ada, sulit dicari. Makanya nggak bisa digantikan itu. Ini gara-gara manusia bibit biang daripada kancil bajingan, kancil kuhima. Itu gara-gara dia ini. Negeri Sampai dia bilang lagi, sampai kita pernah gugat dia 66 kebohongan. Kata Fadil John ketika masih sehat 100 lebih dulu itu 4 tahun yang lalu. Sekarang bohong lagi yang terakhir. Kalau ada Pertamina oplosan dari dulu ya saya udah. negeri oplosan.
bohong lagi, bohong lagi. Itu manusia omongnya harus dibalik gitu. Itulah kebalikannya. Tapi dulu dia tahu, jangan-jangan dari OCC Army salah satunya ini Bang Niko. Salah satunya ini temuan itu. Nggak mau. Jaksa Agung, Pak Polisi maaf saya bukan ngajari. Bisa itu diperiksa, ditangkap, perintah, walaupun ada di luar negeri. Pakai Interpol. Nah, kita ada dalam pasal 4 Undang-Undang Dasar, Undang-Undang KUHP, asas nasional pasif. Bisa demi kepentingan negara. Diminta oleh presiden. Ini malah tanya aja katanya yang bilang saya korupsi. Tanya aja saya yang bilang saya jasa palsu, bukan dia buktikan. Ada undang cip keterbukaan informasi publik, hubungan antara publik dengan pejabat publik. Jangan dibodoh-bodohin, nggak semua bodoh. Yang mau bodoh, doyan uang. Kasihan orang kita ini. Polisian yang jujur-jujur melihat tingkah laku yang enggak seniornya. Ya, negeri goblok. Jadi pasal 1 adalah semua harus sesuai komandan. Nomor 2 harus memaafkan komandan. Pasal 3 dia nakal, ingat pasal 1 dan pasal 2. Ini mana apa? Komandan harus dibiarkan. Disobedient. Ini juga Prabowo disobedient. Namun kita juga salah tadi yang saya bilang. Kami memang brengsek. Kami memang dihukum oleh alam. Karena apa? Karena terlalu lama di panggung, di atas panggung. Tidak mau turun rame-rame. Pada turun rame-rame itu dijak oleh hukum. Ini seperti ini, cuma kurang banyak. Tak sesuai bilang asli. Tanpa terbatas, 1, 2 terus. Periksa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98. Kurang banyak. Ada yang diidola ya. Namanya Anies. Difitnah dengan sumber A1 dari ASO. ASO itu termasuk tokoh negara, bekas anggota dewan, partai terbesar, bahkan partai daripada petugas partai. Itu A1. Kok mau dipenjara tempo hari? Nggak marah, nggak protes. Ajak kayak kita datang gitu, jutaan datang. Itu Anies. Dirinya aja dihina, diam aja. Gimana dia mau bela kita? Bela diri aja nggak mampu, nggak mau. Dipikir mah senyum-senyum baik bisa jadi pemimpin. Saya udah tantang itu. Kalau dia berani jadi trigger, dia peluang besar untuk menjadi presiden 2029. Jika tidak, saya nomor 1 penantang Anies Baswedan. Penakut, tidak proaktif, tidak progresif. Itu kamera lupa. Sama radikalnya senang. Yang penting dukung dia. Dekat-dekatnya nggak mau lagi. Betul. Kalau perlu EG dia nggak DHL itu dicoret dari PHN. Goblok saya. Itu DHL. 7 menit. Ya, jadi sulit. Jadi kalau mau cari presiden modelnya kayak Niko, Wapres modelnya kayak DHL. Mbak Mira atau Bu Menu. Itu dicari kayak begitu. Bukan sekedar aktif, tapi proaktif. Goblok menu. Tidak agresif, namun progresif. Itu yang dicari. Belum ada. Kalau udah ada, udah lama tumbang tuh Jokowi. Demikian. Mudah-mudahan kalau benar datangnya itu dari Allah, bukan dari saya. Kalau salah itu dari pribadi saya sendiri atau Jokowi. Karena kita semuanya adalah bangsa ini menggugu dan meniru dia. Ya. Nah, kalaupun nggak puas, saya juga maklum. Karena saya bukan barang kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih semangat semua. Masih semangat semua. Itu koruptor. Masih lagi nih Erick Thohir. Setuju? Ya, kementerian paling anjing. Kementerian paling biadab, kementerian paling binatang, ya kementerian paling korup. Karena apa? Hampir seluruh BUMN korup isinya. Jadi mulai sekarang kita ganti. Kita nggak usah lagi nyebut koruptor. Enak kali nama mereka kita ganti koruptor. Yang benar namanya adalah pengkhianat bangsa dan negara.
Oke, mulai sekarang kita bikin daftar pelaku pengkhianat bangsa dan negara. Setuju? Setuju? Kita ganti kata koruptor menjadi pelaku pengkhianat bangsa dan negara. Untuk menyemangati kita minta orasi politik dari Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 92, Bunda kita, Bunda Sunarti, untuk menyampaikan orasi politiknya. Hidup buruh! Hidup anarki! Oke, Hidup manusia! masih semangat, masih semangat. Hidup kucing! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Dit, mana Dit? warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak tadi disampaikan. Apa yang hari ini kita datang ke tempat ini dan pemikiran-pemikiran mahasiswa masa depan anak bangsa menyatakan Indonesia gelap. Kenapa dikatakan gelap? BUMN ini dipimpin hampir 3 dekade, hanya satu nama, yaitu Erick Thohir. Betul. Bukan hanya ijazah yang palsu, tapi banyak. Mau aneh taruh gimbal. Sedangkan pertama oplos dengan oli, Ya, negeri oplosan. juga memalsukan. Antam, ini emas dipalsukan. Apakah ada aturan-aturan yang dipalsukan? Kita ini tidak tahu. Tapi jangan juga dianggap rakyat ini bodoh. Rakyat juga tahu. Di depan mata kita, para security upahnya berapa? Tapi kalau kita melihat para pemimpin di BUMN ini, lebih miliaran dari sudah miliaran gajinya, dan mereka juga merampok. Sabar. Ya. Ntar kebagian ngerampok, sabar. Jagung mengatakan di tahun 2023 sampai hari ini masih itu berlangsung. Bayangkan menteri hampir 3 periode, 10 periode Joko Widodo 10 tahun ya, ditambah pemerintahan baru juga Erick Thohir menjadi menteri BUMN. Tadi kita mendatangi Pertamina. Direktur Pertamina mengatakan tidak tahu, bodoh, minta maaf. Apakah kata maaf itu sudah bisa menghapus kecurangan, kejoliman mereka? Mereka tidak melihat di sepanjang jalan ini kalau sore hari mereka banyak rakyat yang kelaparan, mereka tidak mempunyai rumah. Mereka untuk makan pun harus meminta-minta. Yang lebih sadisnya, mereka melakukan itu juga tidak ada cita-cita, tapi mereka ditangkap dan dipenjarakan. Apabila mereka akan lepas, mereka harus membayar. Dari mana mereka akan membayar? Dari mana mereka akan membayar untuk mengisi perutnya aja mereka tidak mampunya dan tidak mampu untuk membeli. Nasi putih pun mereka gak akan bisa membeli. Apakah keadilan ini dinikmati oleh rakyat kecil? Nah, apalagi hukum. Kalau para perampok kelas kakap mereka dimaafkan, seperti yang korupsi, yang merampok 300 triliun, Hidup perampok. 6 tahun setengah dan hari ini diputuskan 20 tahun. Apakah itu adil? Tidak. Itu
tidak adil. Adil kata Dan rakyatnya, semua adil. teman-teman ini untuk pendidikan, mau masuk polisi, tentara, mau masuk kerja, mereka harus membayar. Ini lebih sadis dan lebih memprihatinkan. Tanggung jawab negara di mana untuk menyiapkan lapangan kerja. Apalagi hari ini, kondisi saat ini, PHK di mana-mana, perusahaan tutup. Tapi negara tidak pernah hadir untuk mengambil sikap, mengambil keputusan terhadap rakyat yang hari ini menyokong pajak kepada pemerintah, yang hari ini dirampok dan dirampas oleh mereka. Betul. Mereka tidak juga diapa-apain. Rakyat hanya mempertahankan sejengkal perut. Yang saya baca, yang saya lihat di media sosial, seorang kakak mempertahankan adiknya untuk makan, untuk mengisi perutnya. Mereka mengambil makanan dan mereka tahan. Apakah itu adil bagi rakyat? Tidak. Kami datang tempat ini, kalian semua melihat sudah tidak lagi. Tenaga kami ini ada untuk melawan kalian. Tapi kami ingin memberikan contoh kepada rakyat. Jangan hanya sekedar melihat. Jangan hanya sekedar mencaci maki kami. Kami berdiri di tempat ini untuk mempertahankan hajat hidup orang banyak yang seharusnya ini ditanggung-jawabi oleh negara. Tapi negara tidak pernah hadir. Apa yang dikatakan oleh kawan-kawan tadi, ini tidak layak lagi. Mundur Erick Thohir. Apalagi Erick Thohir ini sudah 10 tahun dan ditambah lagi pemerintahan baru. Erick Thohir gagal. Padahal Erick Thohir ini sudah gagal. Ada apa di balik itu semua? Dan bertanggung jawab. Apakah semua itu ikut terlibat? Yes. Kalau mereka tidak terlibat, kenapa dipertahankan sampai ini? Ini menjadi tanda tanya bagi kami semua. Apakah pemimpin yang baru juga ikut terlibat? Ini pertanyaan. Memang ini menyakitkan pertanyaan kami untuk memimpin negeri ini. Tapi ini harus kita ungkapkan, ini harus kita ucapkan agar pemimpin negeri ini introspeksi diri. Jangan sekedar bicara, jangan sekedar janji-janji terhadap rakyatnya. Betul. Tapi hari ini yang dilakukan, yang betul-betul dirasakan rakyat. Jangan hanya karena kenaikan upah buruh 6,5% itu sudah menutup, sudah itu bagus. Betul. Ya, karena kenaikan 6,5 itu tidak semudah membalik tangan. Buruh harus berjuang, buruh juga harus berjuang kepada para majikannya. Tidak serta-merta kenaikan 6,5% itu tiba-tiba diberikan. Betul. Kita boleh tanya kepada bapak-bapak security yang di sini. Ini upahnya juga masih rendah, 5 juta. mereka adalah outsourcing. Masa depan mereka tidak ada. Dia setiap tidur malam hari kalau libur. Apakah kontrak saya itu masih diperpanjang atau tidak? Betul. Bagaimana mereka akan dituntut untuk bekerja lebih baik? Padahal mereka, para pemimpin mereka, perampok uang rakyat ini. Mereka tidak pernah berpikir terhadap bawahannya. Hanya mereka berpikir tentang isi perutnya sendiri. Maka dari itu, hari ini kita nyatakan
Erick Thohir mundur. Mundur. Atau mau mundur Pecat aja pecat. dengan Oleh keyakinan rakyat. Tapi bukan hanya mundur, bukan hanya dipecat, tapi harus diperiksa dan dipenjarakan, Tanggung jawab. sekaligus dimiskinkan. Setuju. Karena apa? Kalau mereka hanya dipecat, mereka akan bertindak dan berulah Betul. rakyat. Seolah-olah dia menjadi dewa, seolah-olah dia jadi Tuhan, karena dia punya harta. Betul. Ini yang harusnya kita sama-sama sadari. Wahai rakyat Indonesia, mari kita bersatu untuk merebut kedaulatan rakyat Indonesia. Jangan sampai rakyat dibodohi, lambang negara kita digadekan. Karena apa? PIK dan yang lain-lain hari ini, karena ada oplosan, Pak, palsu, antam mas palsu. Ini menutup PIK 2, kasus rempang, kasus-kasus yang lain. Tapi ini harus semua diangkat, bukan hanya oplosan Pertamina, bukan persoalan Erick Thohir, ESDM, Kejagung, kepolisian dan yang lain-lain. Apabila itu tidak bisa laksanakan dengan baik, maka rakyat akan membuat pengadilan sendiri. Ya. Apakah kawan-kawan siap? Ya. Karena rakyat sudah tidak percaya dengan penegak hukum yang hari ini. Tanpa membayar, mereka Capek deh. tidak pernah diproses. Saya berbicara, saya punya fakta. Jadi jangan Bapak polisi melihat saya seolah-olah melihat setan. Tapi hari ini bisa saya tunjukkan kondisi yang terjadi hari ini. Mari kita tunjukkan. Boleh Bapak lihat muka saya, tapi hari ini Anda akan nantinya merasakan. Anda adalah generasi penerus. Mungkin saya tidak bisa menikmati perjuangan ini, tapi saya harus meletakkan fondasi untuk anak bangsa ke depan lebih baik. Inilah yang harus. Mungkin Anda sekarang jadi pegawai negeri, belum tentu anak cucu. Banyak lapangan kerja sudah tertutup karena impor masuk ke Indonesia. Inilah situasi kondisi hari ini. Maka dari itu hanya satu kata, lawan Thohir dan penjarakan Thohir dan miskinkan. Itu yang harusnya kita lakukan. Jangan hanya melihat kami ini hanya sedikit. Kami, tapi tunggu tanggal main. Sama minta kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersatu. Bukalah mata, bukalah telingamu, agar ke depan tidak gagal paham. Karena hari ini rakyat sudah paham. Yang keladinya adalah Jokowi Dodo beserta kroni-kroninya segera ditangkap dan diadili dan dimiskinkan. Itu yang harus kita sama-sama pahami. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Narti. Hari ini luar biasa kawan-kawan. Ada 4 titik aksi. Jadi hemat-hemat tenaga kawan-kawan. Yang orasi juga harus hemat-hemat ya, gantian-gantian. Sekarang gantian nih Bunda Mary. Silakan Bunda Mary. Nanti kita ke SDN dan ke Jagung. Terima kasih Bunda Mira Sumirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidup mama yang melawan.
Kompak sekali emak-emak ya, bapak-bapak security dari BUMN. Betul kan Pak, kami kembali lagi, betul kan Pak? Kemarin kami sudah ke sini hari Jumat dan Erick Thohir lagi WFH. Nah, WFH mulu dia mah. Kantornya kosong, hanya 20%. Agak pernah sini. Nah, sekalian aja kosongin Pak, cari aja yang mau kerja. Gantian aja biar mak-mak yang ngisi, betul? Hidup mama. Selamat datang di negeri oplosan. Bangsat. Di mana kita beli Pertamax dapatnya Pertalite. Negeri Di penipu. mana yang milih Prabowo si Gemoy dapatnya Jokowi. Negeri oman-oman. Betul. 17 menteri itu masih orang Jokowi, termasuk yang di sini. Ini yang saya bingung. BUMN ini sumber duit muter luar biasa. Sejak zaman Erick Thohir berjatuhan, rontok itu BUMN. Betul. Asabri dirampok. Betul. Jiwasraya habis. Betul. Hidup koruptor. Dana haji masih BUMN gak sih? Hidup Nah ya, koruptor. agama ya. Jadi pejabat sekarang adalah kumpulan garong-garong. Kalau bahasa Palembang gini, begitu dia jabat, loka apa nih yang bisa kita bikin? Artinya apa itu? Artinya apa nih yang bisa jadi cuan? Betul nggak sih? Gila itu. Sejak kapan rakyat Indonesia dipikirin? Betul. Sejak kapan para gojek-gojek, grab-grab dipikirin? Emang gue pikirin. Yang ada Menteri Pendidikan waktu itu kaya karena Jakarta semakin menghijau. Hijaunya bukan karena pohon-pohonan, tapi karena yang jaket Gojek. Betul? Jadi itu yang Menteri Nadiem itu yang paling kaya kemarin ya, gara-gara berkurangnya lapangan kerja di Indonesia. Erik kaya nggak nih Erik? Nah, Erick Thohir ini yang lucunya begitu muncul masalah BBM oplosan, yang dicaplok itu cuma 7 orang apa 9 orang. 7 orang. Nah, dan itu cuma level-level kroco, walaupun Rifa juga itu level direktur. Gajinya 1 miliar lebih. Begitu ditangkap ternyata dia masih kurang 1 miliar lebih. Mukanya sumringah, lucu ya. Ditangkap mukanya sumringah. Negeri maling. Cengenges, betul. Orang kaya. Tangkap biru. Masuk akal nggak sih kalau menterinya nggak tahu itu urusan oplosan? Tidak. Masuk akal nggak sih kalau presiden nggak tahu itu oplosan? Ya. Jadi kita semua di sini harus paham alur. Kemudian apa? Beberapa waktu malamnya Erick Thohir nyambangin ke Jagung. Terus hasilnya apa Kok tuh? tiba-tiba ke Jagung jadi pengacaranya Erick Thohir dan Boy Thohir yang langsung ngomong kalau Erick Thohir tidak terlibat. Anjay, bangke nggak tuh? Bangke nggak tuh? Gimana ceritanya? Ya. Nah, balik lagi ke semua ini bapak-bapak yang nungguin kami di depan. Sebenarnya Pak, kami tuh nggak ada urusan dengan bapak-bapak. Karena kami yakin bapak juga nggak hidup happy-happy amat kerja di sini, betul Pak? Kami sama dengan bapak, kami di pihak bapak, bahkan kami akan memperjuangkan bapak. Karena apa yang terjadi di atas ini adalah kezoliman, maling, garang, Negeri galung. bukan lagi kucing ya. Saya yang bingung kenapa Erick Thohir itu sudah 10 tahun megang BUMN megang rontok-rontok masih dipakai lagi oleh Prabowo. Ada apa ini? Kenapa ya? Ya? Kenapa itu kakaknya Boy Thohir nempel terus sama Erick Thohir? Oh, Boy Thohir kakak. Ada apa ini? Saya sempat keliling ke proyek beberapa di daerah timur ya. Jadi sebenarnya konglomerat yang bergerak-gerak itu orangnya itu doang. Jadi Indonesia ini sumber daya alamnya sudah habis sama mereka doang. Bagi-bagi antar mereka doang. Kita dapat apa? Sampah. Dapat sampah. Banjir. Recehan pun nggak dapat. Banjir. Padahal kata Pak Faisal Basri, kalau sumber daya alam Indonesia dikelola dengan benar, seluruh rakyat Indonesia bisa dapat 20 juta per bulan loh. Bohong. Al-Fatihah buat Pak Faisal Basri. Ya.
beliau akhirnya menghadap yang kuasa. Mimpi. Walau alam kami tidak tahu karena waktu itu beliau baru balik dari Medan untuk urusan blok Medan. YouTuber aja dipajakin. Jadi agak ngeri-ngeri sedap juga kita nih bicara ya. Yang jelas kami di sini, saya lupa kenalan ya. Nama saya Mary, kami dari KNPRI Koalisi Nasional Perempuan Indonesia. Kami selalu menyuarakan ketidakadilan. Hidup Setiap Mama. hari Rabu kami ada di KPK jam 3 sampai jam 4. Tapi besok kami awali dengan di Kejagung jam 11. Hidup KNPRI. Kenapa kami harus ke Kejagung? Karena Kejagung yang menangkap ini duluan kasusnya, betul? Tetapi kok cuma sampai keroco-keroconya doang? Sehingga nampak kalau ini cuma bluffing, alat untuk bernegosiasi. Kok bisa? Kejagung ini orangnya Jokowi yang juga sudah lama. Bisa. Harusnya sudah siap diganti. Sepertinya pemikirannya sudah agak error. Kabar-kabarnya bininya 5. Ah, negeri orang. Aduh. Jangan kebanyakan bini, Pak. Nanti takut kebanyakan pikiran kotor di kepala Bapak. Ya, kami minta kalau Anda sudah membuka kasus ini, jangan kemudian Kejagung menjadi pengacara dari Erick Thohir dan Boy Thohir. Gak boleh itu, Pak. Kalau mau dibuka, buka selebar-lebarnya. KPK juga harus hadir. Telanjangin. BPK harus hadir. Kepolisian. Kalian jangan cuma jagain kami doang. Emang berani mereka. Masa kita doang yang cuma pakai begini, cuma bawa doang kalian jagain. Erick Thohir pernah nggak kalian jagain? Sering. Yang jelas kalau Erick Thohir jalannya kalian bukain, betul? Dibayar nggak tuh? Nggak tahu, bukan saya yang jawab. Jangan iri. Demikian ya teman-teman semua, kami mama. Kalau kami menganggap ini tidak penting, kami tidak akan ada di sini hari ini. Lebih penting kami masak di rumah. Apalagi sudah mau buka puasa. Lebih penting kami ngolek sambal. Tapi karena harga sambal pun ditentukan oleh politik, maka hari ini kami turun ke sini. Dan kami mengundang seluruh rakyat yang sudah dirugikan karena BBM oplosan. Di mana kalian punya motor, kalian punya mobil cepat rusak. Tuntut pemimpin. Tuntut Erick Thohir. Minta ganti rugi. Seluruh rakyat Indonesia harus kompak. Kalau perlu data, Bapak punya datanya. Hidup gila. Kita siap backup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ARM. Hidup KNPRI. Waalaikumsalam. Hidup Pak Anjing. Zulkarnain. Hidup Anjing. Dari KNPRI ya Pak, silakan. Dari APB, Pak Zulkarnain, mainkan Pak. Udah kita berapa sih jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hidup rakyat Indonesia. Hidup bro. Hidup Muhammad yang melawan. Hidup perempuan. Hidup yang datang di sini. Alhamdulillah. Hidup para YouTuber. Itu Terima dipajakin. Kami sebenarnya mau ngomong apa ya? Bingung. Erick Thohir Pak, Erick Thohir. Thohir ya. YouTuber Erick Thohir dipajakin, itu Bang. sudah sering kali didengar. YouTuber dipajakin. YouTuber Oh, dipajakin. dipajakin, Masya Allah. Jadi begini, Bangsat. ya. Kami akan bercerita sedikit saja dulu tentang pemimpin. Ini khusus pemimpin. Bapak-bapak minta sebut jadi pemimpin nanti. Pemimpin rumah tangga, pemimpin nanti untuk di bangsa, ya. Ada seorang pemimpin, dia menyamar. Namanya Sayyidina Umar bin Khattab. Yang mana Sayyidina Umar bin Khattab dia berjalan di saat musim paceklik.
Begitu dia melihat tertuju, ada seorang ibu-ibu yang sedang memasak kuali, mendengar tangisan anaknya. Dia bertanya, dia mendekat bertanya, "Wahai ibunda, wahai ibu, kenapa anak kamu?" "Anak saya sedang menangis." "Sebab apa?" "Sebab," kata ibunya, "sebab saya lagi memasak, menunggu masakan saya lagi matang." "Oh, terus apa? Menangis lagi? Kok makin kencang? Apa yang kamu masak, ibunda?" "Saya," dibukanya, ternyata dia masak batu. Masak batu, masak batu. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menangis. Gue lempar batu Terasa. Terasa dadanya sesak. Orang yang bersama Umar bin Khattab yaitu Aslam, dia langsung beranjak pergi ke tempat gudang untuk membawa gandum. "Wahai Amirul Mukminin, biar saya yang bawa, wahai Amirul Mukminin." "Jangan," kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab. "Jangan, jangan." "Kenapa jangan ya Amirul Mukminin?" "Kenapa? Karena dosa ini adalah dosa saya, dosa pribadi saya. Jika saya akan dilaknat di dunia, maka saya akan dilaknat juga di akhirat. Maka dari itu, biar saya yang membawa. Jangan sampai saya dilaknat di bumi, dan juga jangan sampai saya dilaknat di yaumil kiamah." Itu baru pemimpin. Wahai saudara-saudara, kaum muslimin, kaum muslimah, rahimakumullah. Nah, ini luar biasa. Luar biasa. Adakah pemimpin kita yang saat ini yang memperdulikan rakyatnya yang sedang kelaparan? Adakah pemimpin kita yang saat ini yang sedang memikirkan rakyatnya yang sedang mengais-gais? Ada bocil. Tidak ada. Tidak ada, Wak. Tidak ada. Tidak ada. Ada, Gibran. Itu cuma omong-omong doang. Janji penuh janji. Janji kepalsuan yang mereka letakkan untuk rakyat Indonesia. Tuh. Biadab. 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 Bahkan saya himbau kepada Erick Thohir, Di paket. jangan kalian bermain-main dengan rakyat. Jika rakyat akan mengkutuk kalian, hai Erick Thohir, hai Boy Thohir, kalian akan digantung oleh rakyat. Oh. Siap kalian untuk menggantung rakyat? Siap. Siap. Saya mau tanya sama Bapak polisi, dijawab atau tidak? Harusnya dijawab ini. Bapak polisi, tolong jawab pertanyaan saya. Bapak security juga silakan jawab. Jika ada penjahat di depan kalian, apakah kalian diam? Diam. Jawab Pak. Gue. Jawab Pak. Saya polisi. Ini aja Pak. Yang bertanya kepada Bapak. Bapak sebagai pengayom dan melindungi masyarakat, melindungi undang-undang. Makanya Indonesia menjadi gelap, bertajuk hukum dilemahkan oleh kalian semua. Paksa kalian semua. Tuh. Hidup koruptor. Hai, gini, kalian diam. Topi kalian, baju kalian. Baterai habis. Bos. Topi kalian, baju kalian, sepatu kalian, celana kalian, gaji kalian semuanya dari siapa? Dari bos. Dari rakyat. Bahkan tolong jamu juga dari rakyat, Pak. Kalah dari Jokowi. Hei Jokowi, saya ingatkan kepada kamu, sidang tadi aja itu tidak memuaskan. Ya, sidang biadab namanya, hakim biadab namanya, hakim paksa namanya. Di mana hakim? Di mana
Itu aja. Kami serukan kepada seluruh rakyat Indonesia, bersatulah, karena ibarat lidi, kalau satu mudah dipatahkan, tapi kalau segenggam lidi susah untuk dipatahkan. Maka dari itu Indonesia bersatu, menjadi kuat, menjadi menang, menjaga buat jaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat semua. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut konvoi kebangsaan kita ke kantor Dr. Abal-Abal. Ya, ke kantor Dr. Abal-Abal. Udah cukup kita di sini. Ya, Erick Thohir ini pun jahanam juga aja ini. Kita datang nggak mau dia keluar. Kan bangsat kayak gitu kan? Bangsat nggak kayak gitu? Tapi biadabnya babinya lagi, pencitraan dia. Disuruh urus BUMN yang diurus bola, kan anjing. Anjing nggak kayak gitu? Anjing nggak kayak gitu? BUMN pada korup, pada dirampok, dia sibuk ngurusi bola. Kan babi kayak gitu kan? Babi nggak kayak gitu? Babi nggak kayak gitu? Itulah menteri nggak ada otak, nggak tahu ngurus. Oke teman-teman, Kita lanjut konvoi kebangsaan ke kantor Dr. Abal-Abal. Racikan Berita